Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safriana Nauli yang merupakan perwakilan kelompok yang akan memaparkan materi terkait dengan kognitif. Selama ini, kebutuhan belajar selalu diidentikan dengan bersekolah. Sekolah dipandang oleh sebagian besar masyarakat sebagai satu-satunya lembaga yang sah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang layak. Akibatnya, masyarakat menjadi sangat tergantung terhadap sekolah, terutama pada tingkatnya pendidikan, yang pada akhirnya membawa perubahan-perubahan pada orientasi sekolah sebagai lembaga pendidikan menjadi sebuah lembaga bisnis. Jadi, investasi dalam bidang pendidikan ini tidak semata-mata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih luas lagi yaitu perkembangan ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kognitif. Seperti yang kita tahu bahwa kognitif atau kognisi ini merupakan sebuah aktivitas yang hampir seluruhnya itu berfokus pada pemikiran. Terkait bagaimana pengetahuan itu ditampilkan dalam pikiran, ada dua perspektif yang telah diajukan, yakni yang pertama itu perspektif empiris dan nativis, yang dimana perspektif empiris ini memandang pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sepanjang hidup. Sedangkan pandangan dalam perspektif nativis, manusia itu dilahirkan dengan pengetahuan yang sudah ada atau tersimpan di dalam otaknya. Ada juga perkembangan psikologi kognitif yang telah mengalami berbagai tahap penting sepanjang sejarah. Yang pertama itu awal abad ke-20. Perkembangan psikologi kognitif ini dimulai sebagai reaksi terhadap pendekatan strukturalisme dan behaviorisme. Yang kedua itu pendekatan kognitif perilaku pada tahun 1950-an. Terjadi pendekatan kognitif perilaku yang menggabungkan elemen-elemen psikologi kognitif dengan pemikiran behaviorisme. Yang ketiga ada revolusi kognitif pada tahun 1950-an dan 1960-an terjadi sebagai apa yang disebut sebagai revolusi kognitif. Ini ditandai dengan perkembangan komputer dan perbandingannya dengan cara otak manusia bekerja. Yang keempat, munculnya kognitif neuroscience. Ini membantu membangun kognitif neuroscience sebagai cabang penting dalam psikologi kognitif. Yang kelima, ada perkembangan teknologi dan kognisi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan perangkat mobile, telah mempengaruhi cara kita memahami pengolahan hasil informasi, kognisi, distribusi, dan pengaruh media sosial pada pikiran dan perilaku. Yang keenam, kognisi sosial yang mempertimbangkan bagaimana kita memproses informasi sosial telah menjadi topik penting dalam psikologi kognitif. Yang ketujuh, ada pengembangan model kognitif. Berbagai model dan teori telah dikembangkan dalam psikologi kognitif, termasuk model pemrosesan informasi, teori, processing, dan banyak lainnya. 8 itu ada kognisi dalam konteks budaya, penelitian, hubungan antara kognitif dengan ilmu-ilmu lain, serta isu-isu dalam psikologi kognitif pada masa kini. Ilmu kognitif sangat menekankan bidang-bidang interdisipliner seperti ilmu komputer, filsafat, neuroscience, linguistik, dan antropologi. Para peneliti di berbagai bidang ilmu ini sejauh memiliki minat terhadap proses kognitif manusia, menyebut diri mereka ilmuwan kognitif bila mereka memiliki kemampuan dalam dua atau lebih bidang-bidang ilmu tersebut. Gabungan berbagai ilmu di atas akhirnya dikenal sebagai ilmu kognitif. Sementara ada juga isu-isu dalam psikologi kognitif yang meliputi seperti memori, persepsi, pemecahan masalah, komunikasi dan bahasa, intelijensi, kognisi sosial, pembelajaran pengajaran, maupun neurokognitif. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pemaparan materi kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.